Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Kurnia Irawan Harahap, penulis buku Islam, Doa, dan Logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 5 poin dari bab 1 buku saya. Baik, mari kita mulai. Hari yang kita jalani hari ini adalah hal yang harus kita utamakan, bukan dengan memikirkan masa lalu. Di mana itu merupakan hal yang tidak ada gunanya. Hiduplah di dunia ini seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia, dan seakan-akan sholat kita di hari ini adalah sholat terakhir yang kita laksanakan. Dengan cara berpikir seperti itu, paling tidak kita bisa dijauhkan dari angan-angan yang merusak kualitas ibadah kita. Misalnya, ada manusia yang panjang angan-angan yang bermimpi menjadi presiden hanya karena ia sering diwawancara di televisi. Orang seperti ini adalah orang yang akan bersandiwara bahwa ia patut dipilih menjadi presiden. Logikanya adalah, partai mana yang mau mencalonkan dia menjadi presiden? Hanya karena ia sering diliput di televisi bukan berarti ia punya kesempatan. Bukan berarti ia mempunyai kesempatan untuk menjadi presiden. Akhirnya, hari-hari yang dilaluinya akan dijalani dengan termenung, dengan angan-angan seakan-akan ia telah menjadi presiden. Apakah ia tidak tersiksa dengan menjalani hari-harinya seperti itu? Cobalah pikirkan kembali. Jika kita berpikir bahwa umur kita hanya tersisa 1 hari, tentulah kita akan memanfaatkan 1 hari itu dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam beribadah dengan sebaik-baiknya maupun dalam bertutur kata sesama manusia. Banyak hal baik yang dapat kita lakukan. Jangan gunakan 1 hari untuk berkata-kata jelek kepada seorang pemimpin seakan-akan dia akan hidup selamanya. Banyak hal baik yang dapat kita lakukan walaupun hanya 1 hari. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan masa depan. Saya juga tidak mengatakan bahwa masa depan itu tidak penting. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan bekal kita untuk masa depan. Misalnya, bekal kita itu harta ataupun ilmu. Itulah yang patut kita persiapkan. Ketika membicarakan masa depan, janganlah berangan-angan terlampau tinggi untuk itu, karena kematian akan menghentikan angan-angan kita. Misalnya, ada orang yang berhayal menjadi presiden atau gubernur, maka kematianlah yang akan menghentikan angan-angan itu. Dan ketika ada orang yang berhayal untuk menjadi orang terkaya di dunia, maka kematian pula yang akan menghentikan angan-angan tersebut. Manusia memang sering berangan-angan terlalu jauh, padahal angan-angan yang terlalu jauh itu hanya akan merugikan dirinya. Laksanakan saja kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk hari ini. Misalnya dengan membaca Al-Quran atau memperbanyak berzikir. Kedua hal tersebut lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan menghayal suatu saat menjadi presiden atau gubernur. Jika dengan keinginan jabatan-jabatan tersebut adalah untuk membantu anak-anak yatim dan para fakir miskin, maka bantu saja mereka dari sekarang, walaupun bantuan itu kecil. Tetapi apakah kita harus menunggu sampai menjadi pemimpin untuk membantu anak-anak yatim dan para fakir miskin? Jika itu yang Anda pikirkan, berarti jabatan presiden atau gubernur hanyalah ambisi kamu saja. Ambisi untuk kesombongan. Apakah Allah akan berkehendak agar angan-angan itu menjadi kenyataan? Jabatan presiden atau gubernur tampaknya adalah jabatan yang diperebutkan oleh semua orang. Adapun orang yang berambisi untuk mendapatkan jabatan-jabatan tersebut akan menempuh 2 jalan, yaitu golongan pro dan kontra. Bagi yang pro pemerintah sekarang akan membangga-banggakan pencapaian pemimpin saat ini, dan bagi yang kontra akan selalu memberikan kritik atas pemerintahan saat ini. Kedua jalan tersebut jika memang tujuannya adalah untuk memberi masukan-masukan adalah untuk memberi masukan-masukan yang baik, maka itu bagus. Tetapi jika kedua jalan tersebut adalah untuk bisa terkenal dengan tampil di televisi dan untuk dikenal sebagai politisi yang baik, maka kedua jalan tersebut akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Allah yang menentukan siapa manusia yang akan menjadi presiden. Allah yang menentukan siapa manusia yang akan menjadi gubernur. Berapa banyak profesor yang terjun ke dalam dunia politik
tetapi tidak menang menjadi anggota legislatif. Sedangkan musisi yang bukan profesor bisa menjadi anggota legislatif selama 2 periode. Allah yang menentukan, walaupun kita tetap harus berusaha. Tetapi sekali lagi, usaha itu untuk apa? Allah yang menentukan apakah keinginan manusia itu menjadi kenyataan atau tidak. Ya, sekian saja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.